Palestine Eshum MPD, beliau Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, dan kita ngobrolin ya Mitra Muslim tentang aliran-aliran sesat ya. Hati-hati untuk kita semua Mitra Muslim dalam konteks ini ada studi kasusnya, ini tentang video yang katanya Gus Samsudin tadi ya, begitu ya Mitra Muslim ya, yang katanya edukasi tapi kan nilai edukasi itunya nilai edukasinya malah justru nggak ada sama sekali Mitra Muslim. Jadi itu harus yang kita perhatikan begitu ya. Beberapa komentar tadi Ustadz yang ingin menerima tanggapan. Ini Instagramnya siaran baru ya Alvan ya. Karena biasanya terputus Mitra Muslim. Jadi sebelum terputus ini kita perbarui. Jadi Mitra Muslim bisa langsung kunjungi di Instagram Suara Muslim. Tinggal klik saja komentarnya, nanti kami juga akan bacakan. Ada akun Mitra Muslim tadi yang bertanya, ada 2 Ustadz ya. Saya termasuk pengikutnya Gus Samsudin katanya. Tertariknya karena 2 Ustadz katanya. Apakah benar punya pondok pesantren? Terus yang kedua, anak muda itu biasanya penasaran Ustadz dengan konten mistis katanya. Apakah dunia gaib itu ada di Islam? Kemudian santet, keris, itu mohon penjelasannya Ustadz dan pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Inilah pentingnya ilmu agama, Mas Dani ya. Kita ilmu itu seperti barang temuan yang hilang. Idza wajadahu akhadahu. Ketika nemu, kita harus ambil. Tapi ngambil dari mana? Maka seperti yang saya sampaikan di awal, kita jangan sampai terjebak ya terhadap terminologis yang dibuat oleh oknum-oknum tertentu yang kemudian itu mengkaburkan semuanya. Ya, bagaimana Gus secara terminologis, kemudian pondok pesantren secara terminologis. Nah, sebenarnya kalau pondok itu nggak mesti pesantren, Mas Dani ya. Ada pondok gede juga ada kan? Iya, ada pondok indah. Ya, itu kan. Cuman kalau sudah ada pesantren di belakangnya, maka di dalamnya itu ada seorang kiai yang memadai ilmu agamanya. Ya, bisa baca kitab dulu, baca Al-Qur'annya bagus. Sanad keilmuannya sambung kemana? Ini penting Mas Dani ya. Misalnya, jangankan kiai pondok pesantren Mas Dani ya. Nah, dan itu tidak harus pernah mondok Mas Dani. Semisal ada teman-teman yang nggak pernah mondok sama sekali misalnya, lalu minder, saya nggak punya. Oh enggak, misalnya nggak pernah mondok sama sekali, tapi dia pernah berguru kepada seorang ustadz yang sanadnya sambung. Paham Mas Dani ya? Misalnya kan banyak guru-guru TPQ itu ya Mas Dani yang nggak pernah mondok di pesantren. Aduh saya ini gimana, sanad saya nggak. Oh jangan minder. Anda dulu berguru kepada siapa? Guru Anda pasti disambung dengan ulama-ulama besar. Nah, berarti ruang sanad yang saya ungkap ini Mas Dani tidak mempersempit sebenarnya Mas Dani ya. Tidak mempersempit. Ya, sekali lagi jangan salah paham ya kepada teman-teman. Oh saya ini nggak pernah mondok, nggak punya sanad. Oh jangan. Ya. Jangan salah paham. Itu satu. Yang kedua adalah bagaimana dengan dunia mistis yang diangkat oleh Gus Samsudin atau saudara Samsudin? Kita mengakui bahwa hal mistis itu ada, Mas Dani. Jin itu ada memang. Kemudian makhluk halus itu ada memang. Ya, ada memang. Tetapi semua itu ada ilmunya. Semua itu ada ilmunya. Tidak kemudian kita menjadikan itu sebagai kedok untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan konten, mengelabuhi masyarakat, ya, dan macam-macam. Itu sebenarnya bukan soal kerisnya, keris yang bermasalah. Kita paham misalnya di Jawa itu ada orang punya keris gitu Mas Dani ya. Kemudian diobati dengan pakai air. Itu memang itu ada dasarnya, ada ilmunya Mas Dani ya. Ada ilmunya bagaimana
Semisal ada air, kemudian kita bacain kalimat-kalimat thayyibat, ya. Karena itu dianjurkan juga dalam agama, ya. Bacain bismillah, ya. Nah, tapi bukan berarti kita menjadikan apa itu semua sebagai sarana untuk mengelabui masyarakat yang kemudian menuhankan proses itu, bukan menuhankan Tuhan. Bagaimana menuhankan proses? Seperti ya yakin betul terhadap airnya, yakin betul terhadap proses, bukan, tetapi tetap keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi urusan yang begini-begini pengobatan di Gus Samsudin, saya kira ada yang bisa dibenarkan, Mas Dani. Ada yang bisa dibenarkan. Seperti baca air, dibacain kalimat thayyibah, dibacain sholawat, diminum. Itu saya bisa membenarkan. Saya nggak tutup mata tentang hal itu. Tetapi ketika hal semuanya itu dibuat-buat, ya, dibuat-buat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka itu yang menjadi persoalan. Persoalannya di mana? Dari kebohongannya. Ya, kebohongannya itu yang membuat dosa, yang membuat tidak bisa dibenarkan. Kalau urusan misalnya ada orang minta doa, didoakan, ya sudah, itu pekerjaan kiai, aktivitas atau amalan kiai-kiai terdahulu, ulama-ulama terdahulu, ya memang begitu. Tetapi yang kemudian itu dibuat-buat, dibuat-buat. Nah, ini saya kira yang perlu kita waspadai bersama. Jadi saya memang Mas Dani sangat objektif sekali, ya, sangat objektif sekali. Kalau memang itu bisa dibenarkan, ya kita benarkan. Tetapi kalau misalnya itu benar-benar salah dan fatal, seperti tukar pasangan atau banyak hal yang penyimpangan, yang itu kita katakan itu adalah penyimpangan. Ala kulli hal, yang paling penting adalah mitra muslim perlu mengetahui, mengidentifikasi tentang definisi ustadz, definisi kiai, definisi gus. Nah, itu yang paling penting, ya. Jangan sampai kita salah pilih gus, salah pilih ustadz, salah pilih kiai, yang kemudian kita salah arah, kata Mas Alvan tadi. Oke, baik. Terima kasih ya dari Mitra Muslim. Tadi pertanyaan ada banyak sebenarnya. Wah, ini kurang 15 menit lagi ya. Cepet banget Mitra Muslim, ya. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa, betul. Coba bacakan ya. Ini dari siapa ini? Dari sebentar, kita lanjutkan. Dari namanya aja gitu loh, Dani. Laila Majnun ini, ya. Iya, Majnun fisabilillah loh. Masya Allah. Gilanya fisabilillah berarti ya. Iya, saking cintanya dengan Allah ini, sepertinya, Dani. Masya Allah. Gimana? Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ini warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan pas ini untuk Ustadz ini kayaknya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvan, Mas Dani, dan Ustadz Fauzi mau tanya, apakah poligami satu-satunya cara supaya tidak tukar pasangan, Ustadz? Wah. Gitu. Waduh. Gimana, Ustadz? Wah, nggak bisa jawab aku kalau ini. Saya bacakan aja ya, ordering saja saya. Kok yang tanya pas gitu? Iya. Pertanyaannya pas ini, tetapi nggak pas bagi penyiarnya ini. Satu aja belum, mau dua. Iya. Jadi begini ya. Ini dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Kalau tukar pasangan itu, ya sudah, itu sudah pasti sesat itu. Tetapi kalau poligami itu dalam fikihnya itu kan diatur, ya, Mas. Diatur, namanya ta'adduduz zaujat, ya. Di dalam fikih nikah itu diatur. Ya. Ini saya baterai mau habis, Mas Dani, ya. Gimana kalau langsung saya tutup ini, ya? Ini yang mau mati, daripada matinya nggak pamit ini. Oh, iya, baik Ustaz. Iya. Jadi mau mati udah tiga ini, udah mau mati HP ini, makanya gelap ini, Mas Dani. Nggak ada. Sebenarnya wajah saya nggak terlalu gelap sebenarnya. Nggak ada cas. Karena HP-nya mau mati. Nggak ada casnya, Ustaz. Sekalian dicas gitu, Ustaz. Casnya jauh ini, saya lagi numpang di rumahnya orang, ada acara ini. Terus saya. Nggak karena poligaminya, Ustaz. Ini bahasnya kan, Ustaz. Ya, bahas poligami sebenarnya bikin semangat, kan, ya. Nggak apa Ustaz, langsung sekaligus closing nanti Ustaz. Jadi kalau urusan poligami itu urusan yang masyru'ah, ya, di dalam Islam, ya. Makanya di fikih ada ta'adduduz zaujat, ya. Kemudian ada aturan-aturan. Kemudian ada pembagian nafkah, pembagian menggauli istrinya, itu semua ada, Mas Tani.
Pokoknya fokus sekali antum berdua ini bahas ini. Kayak roa ini. Ini Fathulizar ini Ustaz. Iya, Fathulizar. Nah, jadi beda ya. Beda dan poligami itu masyru'ah, walaupun tidak semua orang itu mau dimadu ya. Tetapi kebanyakan orang mau jadi madu, Mas Dani ya. Kalau di madu itu jarang yang mau, tapi kalau jadi madu itu banyak yang mau, Mas Dani. Oh, gitu Ustaz ya. Paham ya? Yeah, Jadi dua hal yang sangat berbeda, Mas Dani. Yang satunya masyru'ah, yang satunya ghairu masyru'ah. Jadi urusan masalah perasaan itu saya kira sunnatullah lah. Lawong kadang sesama saudara itu kadang satu dengan yang lain ya bisa muncul ketersinggungan, perasaan dan lain sebagainya. Apalagi ini soal istri ya. Jadi urusan perasaan itu saya kira itu hal yang berbeda pula. Yang jelas kalau poligami itu masyru'ah. Ya ada di dalam agama, tetapi itu bagi orang-orang yang yang mampu ya, adil. Sehingga dalam Al-Qur'an wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau nggak bisa adil, ya, bukan adil secara perasaan. Kalau perasaan saya kira sulit, Mas Dani, ya, sulit ya. Ya, adil nafkah, adil menggauli, itu kalau nggak bisa adil ya fawahidatan, satu aja. Tapi masalahnya antum berdua satu aja belum dapat ini. Dan jangan bicara adil. Baik, demikian mitra muslim, karena saya kondisinya tidak memungkinkan. Ala kulli hal, ayo teman-teman mitra muslim, siapapun Anda yang muda, yang sudah tua, ayo hati-hati memilih seorang panutan di dalam masalah agama. Apalagi era digital seperti ini. Gampang sekali kita mengakses seorang ustadz, seorang kiai, bahkan seorang gus. Lihat-lihat dulu. Ini Gusnya ini bener enggak, kiainya ini bener enggak, ustadznya ini enggak, bener ini enggak. Kalau pengen gampang, merujuklah kepada kelompok besar yang sudah memang diakui ya oleh negara, ya bisa merujuk kepada Majelis Ulama, teman-teman Muhammadiyah, teman-teman Nahdlatul Ulama, teman-teman Al-Irsyad, mungkin ya kita merujuk ke sana yang memang sudah benar-benar jelas afiliasi pemahaman keagamaannya. Yang terakhir, tak kalah penting di dalam urusan masalah agama, kita juga harus cari ustadz yang cinta kepada negara kita. Diindahkan, dia akan bertabrakan dengan undang-undang, dengan ya apa yang menjadi kesepakatan bangsa Indonesia. Begitu Mas Dani dan Mas Alfan. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Dr. Nur Fauzi Palestin, Mitra Muslimnya, di malam hari ini tadi sudah mencerahkan ya terkait tentang berpikir secara kritis ya. Hati-hati aliran sesat, tukar pasangan. Iya, dan juga memilih guru ya, Dani. Memilih guru yang tepat. Muslim. Jadi kita ketika ada konten yang ada di YouTube begitu ya, yang harus kita identifikasi ini benar apa enggak sih begitu ya. Jadi kalau memang enggak sesuai syariatnya, ya harus kita jauhi begitu ya, betul sekali. Dan jangan seperti mendukung ya. Kita panggil dengan kalimat-kalimat ada panggilannya salah, itu ya. Ada Gus gitu ya, Kiai gitu, Ustadz gitu. Nah, kita akan masih satu sesi lagi, Alvan ya, dan juga Mitra Muslim, kita jeda dulu. Nanti insya Allah kita akan bacakan beberapa komentar di malam hari ini. Tetap di Lini Masa.